Oke, selamat datang di video tutor metode numerik part selanjutnya. Jadi langsung aja masuk soal. Di sini kita disuruh untuk menentukan akar hampiran dari fungsi 5x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0 dengan x0 2,3 menggunakan metode iterasi titik tetap atau fixed point iteration. Lalu kita disuruh menentukan apakah fungsi yang kita buat itu konvergen atau divergen. Jadi ada beberapa poin penting yang harus di-highlight untuk metode fixed point iteration ini, yaitu pertama misal ada fx sama dengan 0, yaitu sama dengan ini, kayak ini, 5x pangkat 3 min 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita harus mengubah menjadi x sama dengan gx persamaannya itu. Dari sini kita ubah jadi x sama dengan gx, dan dari persamaannya yang kita ubah itu bisa terdapat dua kemungkinan, yaitu divergen atau nanti xn-nya akan naik dan nilai errornya pun akan naik, atau konvergen dengan nilai xn akan turun dan nilai errornya pun akan turun sampai mendekati 0. Untuk yang valid adalah ketika fungsi persamaan yang kita buat itu nanti konvergen. Langsung aja, ini untuk persamaan pertama, 5x pangkat 3 min 3x tambah 2 sama dengan 0, kita ubah, min 3x-nya kita pindahkan. Jadi 5x pangkat 3 plus 2 sama dengan 3x. Maka didapat x sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2 per 3. Lalu langsung aja kita masukin untuk x0 plus satunya. X0 didapat dari ini, 2,3. Jadi nanti disubstitusi aja ke nilai x, jadi 5 dikali 2,3 pangkat 3 ditambah 2 per 3. Maka didapat hasil 20,945. Bisa dilihat untuk iterasi 0, xn 2,3 di persamaan ini itu naik. Tapi kalau emang butuh pembuktian lebih, bisa sampai tambah iterasi lagi. Jadi masukin lagi untuk iterasi 1. Berarti kita lanjut. Untuk iterasi 1, nilai xn plus 1-nya itu jadi nilai xn. Jadi kayak gini. Lalu kita masukkan nilai 20,945 ini dimasukkan ke nilai x di persamaan yang sudah dibuat. Jadi untuk x1 plus 1 sama dengan 5 dikali 20,945 tambah 2 per 3. Nantinya didapat hasil 15.314,709. Ini lebih naik lagi dari sebelumnya, dari 20, jadi 15.000. Maka sudah terbukti kalau fungsi ini tuh divergen. Karena dia naik. Maka kita harus membuat untuk persamaan yang lain. Untuk persamaan 2, itu nilai min 3x sama plus 2-nya kita pindah ke sebelah. Jadi nanti didapat 5x pangkat 3 sama dengan 3x dikurang 2. Maka untuk nilai x sama dengan akar pangkat 3 dari 3x min 2 dibagi 5. Atau bisa juga 3x min 2 per 5 pangkat 1 per 3. Sama aja. Berarti langsung dimasukin nilai x0 lagi. Diulang. Berarti untuk iterasi 0, x0 per 1 sama dengan 3 dikali 2,3 min 2 per 5 pangkat 1 per 3. Dari sini didapat hasil 0,99328. Lalu dimasukkan ke tabel baru. Untuk iterasi 0, xn-nya 2,3 dan xn plus 1-nya 0,993288. Lalu lanjut ke iterasi 1. Berarti x1 plus 1. Masukin lagi. Maka nilai xn untuk iterasi 1 itu diambil dari xn plus 1 sebelum di iterasi sebelumnya. Jadi untuk xn di iterasi 1 itu 0,993288. Lalu dimasukkan ke persamaannya. Jadi 3 dikali 0,993288 kurang 2 bagi 5 pangkat 1 per 3.
maka didapat hasil 0,580852. Lalu masukkan nilai 0,580852 ini ke xn plus 1. Selanjutnya, iterasi kedua. Untuk iterasi 2, masukkan lagi nilai xn-nya itu berarti 0,580852. Nilainya masukkan ke fungsi, berarti x2 plus 1, 3 dikali 0,580852 dikurang 2 per 5 pangkat 1 per 3. Maka didapat hasil minus 0,372024. Nah, tapi untuk akarnya itu belum didapat, karena syarat untuk didapatkan akar pada suatu metode itu nilainya harus stabil. Kayak misal ini kan masih ada lompatan ya, dari 0,9, dari 0,9 ke 0,5, dari 0,5 ke minus 0,37. Jadi harus kita perbanyak lagi iterasinya. Setelah dilakukan beberapa operasi, didapat tabel seperti berikut. Oke, berikut tabel dari hasil operasi sampai iterasi ke-8. Jadi, pertama-tama dapat disimpulkan bahwa di sini fungsi dari x sampai dengan akar pangkat 3, 3x min 2 bagi 5 itu convergent, karena nilai xn-nya dan xn plus 1-nya itu selalu turun. Lalu, didapat juga akar hampiran minus 0,999952. Sebenarnya ini bisa berhenti di iterasi ke-7, karena jika dibulatkan di iterasi ke-6 itu akan minus 0,9999 juga. Jadi sebenarnya bisa aja. Tapi ini lebih untuk sebagai penjelas aja, apakah memang tetap berhenti di minus 0,999. Dan ini kalaupun dilanjutkan ke iterasi ke-9, itu akan jadi minus 0,99999. Jadi ada 59 di belakang koma. Jadi dapat disimpulkan bahwa setelah 8 iterasi diperoleh akar hampiran x sama dengan minus 0,99952. Kalau misal dicek di Desmoscript, maka akan seperti gambar berikut, yaitu akarnya ada di minus 1. Tapi karena namanya juga akar hampiran, jadi akarnya itu mendekati, jadi nilai akarnya itu mendekati ke nilai real dari akarnya. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai x-nya minus 0,99952 atau jika dibulatkan menjadi minus 1. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini kerjakan juga nomor 2 pada video tutorial sebelumnya untuk mencari akar dengan metode regularisasi hanya sampai 5 iterasi saja. Didapat persamaan fx sama dengan x minus 3 dikurang e pangkat minus 2x dengan interval 1 sampai 2,5 dan toleransi nilai errornya 0,025. Pertama, ada beberapa poin penting yang harus diketahui untuk metode regularisasi ini. Pertama, untuk mencari nilai C. Jadi nilai C ini didapat dari gradien titik AB dengan gradien titik BC. Gradiennya itu FB min FA per B min A sama dengan FB min 0 per B min C. Maka setelah disederhanakan, didapat hasil seperti ini setelah dioperasikan. Yaitu B min FB dikali B min A per FB min FA. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa lihat di persamaan Nilanjar yang ada di bab 3. Lanjut, untuk mencari nilai error, itu mutlak dari B min C, dan untuk selang baru itu ada 2. Jadi kalau misalnya kita pakai FAFC di bawah 0, maka selang barunya itu A, C, atau B sama dengan C. Terus untuk FC jika di bawah 0, maka selang barunya C sampai B, atau A sama dengan C. Sebenarnya ini juga bisa seperti metode biseksi, yang mana ketika FAFC-nya di atas 0, maka ketika FAFC-nya di atas 0, itu selang barunya akan A sama dengan C, kebalikan dari ini. Dan kalau ini berarti kalau lebih besar dari 0, si FBFC, maka selang barunya
B sama dengan C. Langsung aja masuk ke proses metode regularisasi. Pertama, dari tabel, dibuat dulu tabel seperti ini. Nilainya tadi dari interval yang 1 ini, 1:2 ini, 1 sampai 2,5. Jadi nilai A-nya 1, nilai B-nya 2,5. Selanjutnya kita cari nilai FA. Ini kita tinggal substitusi aja nilai X-nya tadi dari persamaan X min 3 min E pangkat 2X. Itu jadi A-nya kan 1. Jadi 1 dikurang 3 dikurang E pangkat minus 2 dikali 1. Dari sini didapat nilai FA minus 2,13534. Lalu masukkan ke tabel. Selanjutnya untuk nilai FB sama, karena tadi 2,5 jadi tinggal dimasukin aja. 2,5 dikurang 3 dikurang E pangkat min 2 kali 2,5. Maka didapat hasil minus 0,506,738. Lalu dimasukkan ke tabel nilainya, nilai hasil dari FB. Lalu cari nilai C. Karena kita sudah dapat nilai FA dan FB, lanjut cari nilai C. Yaitu yang tadi, B-nya berarti 2,5 dikurang FB-nya minus 0,506,738 dikali B min A atau 2,5 dikurang 1 per FB min FA. Berarti minus 0,506,738 dikurang minus 2,13534. Dari sini didapat hasil 2,96672. Lalu untuk FC tinggal dimasukkan ke persamaannya. Untuk nilai C ini dimasukkan ke persamaan yang tadi seperti untuk FA dan FB. Maka dari FC didapat hasil minus 0,03592. Nah, sebenarnya ini bisa dibilang selang atau intervalnya itu kurang tepat untuk 1 sampai 2,5 karena akarnya berada di luar interval. Dapat dilihat kalau ini tuh nilai FA, FB, FC itu negatif semua. Sedangkan syaratnya itu harus di bawah 0. Untuk penjelasan lebih lengkap terkait interval dan penentuan sang baru akan gue jelaskan di tabel berikut. Oke, ini ada tabel regularisasi. Jadi di sini gue bakal jelasin pertama dari fungsi interval. Jadi interval ini berfungsi untuk mengetahui apakah akar dari suatu persamaan berada di antara titik A dan titik B. Dari persamaan tadi itu setelah dicek itu didapat akarnya 3,00247. Nah, kalau misal dimasukkan satu interval sesuai yang soal ya, 2,5. Nah, jadi syarat dari suatu akar ada di rentang interval itu syaratnya FA dikali FB harus di bawah 0. Nah, kalau misal ini kan pasti nilainya positif kan? Karena lamanya sama, negatif ketemu negatif pasti positif. Maka intervalnya tidak valid. Tapi bisa dibantu dengan C. Dan nanti akan seperti metode biseksi. Kalau memang di atas 0, kalau misalnya dipakai FAFC, maka A satuan C. Nah, tapi tetap ini intervalnya tidak sesuai. Nah, gimana cara untuk mengetahui kalau berapa jauh sih nilai penentuan titik interval ini dengan akar? Jadi, untuk tahunya, itu semakin jauh, semakin bawah suatu interval dengan akar, pasti akan negatif. Kayak misalnya ini, tadi kan dikasih tahu kalau akarnya itu 3,00247. Kalau misal kita ubah jadi 3, itu pasti jadi minus 0,0024. Tapi kalau A-nya diubah jadi 1, itu pasti akan semakin besar. FA-nya, minus 2,13533. Nah, kalau semakin atas dari akar, maka hasilnya akan positif dan semakin besar. Misal ini jadi 4.
Nah, pasti hasilnya jadi 0,999, menjauhi akar. Karena semakin dekat dengan akar, nilainya akan mendekati 0. Kalau misal kita ubah jadi 6, maka akan semakin besar lagi. Seperti itu. Nah, sekarang coba diubah jadi 3, intervalnya 3, interval B-nya 4. Maka akan didapat seperti ini. FA-nya minus, FB-nya plus. Maka pasti akan ada di bawah 0. FAFC-nya atau FAFB. Pasti ada di rentang antara interval 3 sampai 4. Maka bisa kita lanjutkan dengan mendapatkan akarnya akan lebih cepat. Karena intervalnya pun sesuai, ada di rentang, si akarnya ada di rentang antara A sampai B. Gitu. Tapi persamaan ini masih oke bisa dibilang. Karena dari interval 1 sampai 2,5 juga tetap dapat akarnya, yaitu 3,00247. Tapi kalau misal kayak latihan kemarin, yang akarnya ada di minus 1,4, tapi intervalnya ada di antara 0 sampai 1, nanti nilai C-nya akan naik turun, dan pasti akan butuh iterasi yang lebih banyak. Sama kayak ini, nilai errornya itu sampai iterasi ke 7. Baru di iterasi ke 8, itu nilai errornya menjadi 0. Nah, kalau misal 3, intervalnya sesuai, intervalnya memang akarnya ada di rentang interval tersebut, bisa dilihat nilai errornya cuma sampai iterasi kedua. Itu udah 0. Ini sebenarnya nggak benar-benar 0, cuman memang kalau bisa dilihat ini dinaikin tuh tetap ada di sini tuh 0,8, cuman karena tidak sampai kita anggap aja jadi 0. Oke, setelah dijelaskan tadi terkait interval dan intervalnya diubah untuk soal ini jadi 3 sampai 4, didapat tabel kayak gini. Karena di soal juga diminta sampai interval kelima, jadi tabelnya dibuat sampai interval kelima. Sebenarnya di sini itu setelah FAFC kalian bisa tambahin lagi untuk FB kali FC. Itu actionnya sama, karena kan kalau FA kali FC itu kan di bawah 0 ya, negatif hasilnya. Jadi itu pasti B sama dengan C. Dan kalau misal FBFC, ini kalau dikaliin kan positif, otomatis di atas 0. Jadi tetap actionnya itu B sama dengan C. Oke, di sini juga didapat nilai akar X-nya itu 3,002466. Itu udah stabil ya. Dan kalau dibulatkan ya berarti didapat akar 3,00247. Kalau misal nanti kalian ketemu soal ini dan tanya ke bapaknya, terus bapaknya suruh lanjutin aja untuk intervalnya tetap 1 sampai 2,5. Maka tabelnya nanti kayak gini. Sebenarnya untuk akarnya tetap dapat. Cuman kalau di soal kan diperintahkannya itu sampai iterasi kelima, dan itu ada nilai error yang harus dipenuhi, yaitu 0,025. Sedangkan kalau di tabel ini, itu di iterasi kelima, itu nilai errornya masih 0,5. Otomatis bisa dibilang ini jauh dari nilai error yang diminta. Dan nilai error yang terpenuhi itu baru ada di iterasi ke-8. Nilai errornya di bawah 0,025. Jadi kalau misal tetap dilanjutkan, ada satu poin dari soal yang tidak terpenuhi. Oke, untuk soal terakhir, ini Gauss Jordan. Sebenarnya untuk pencarian akar, metode nonlinear itu ada metode kayak rantai titik tetap, atau kayak sekan, atau kayak akar polinom. Tapi kalau dilihat dari semester 2, Gauss Jordan ini cukup gitulah. Jadi kayaknya lebih urgensi untuk menjelaskan terkait Gauss Jordan. Untuk metode-metode nonlinear yang tadi jelasin bisa kalian coba pelajarin aja sendiri di materi bab 3 yang Bapak kasih. Oke, mulai aja. Jadi di sini di soal disuruh untuk mencari nilai X1, X2, X3 menggunakan metode Gauss Jordan dengan diberikan persamaan seperti ini. Target dari Gauss Jordan adalah mengubah bagian kiri jadi seperti ini, dan ini menjadi nilai X1, X2, X3. Jadi bagian sini akan diubah menjadi matriks seperti di bawah. Langsung aja. Jadi pertama targetnya adalah ini 1. Karena ini udah 1, jadi udah tercapai. Jadi untuk selanjutnya yang dicari adalah ini, mengubah ini menjadi 0. Berarti ini berarti R1 ya. Ini R1, ini R2, ini R3 sepanjang itu. Jadi pertama R2 dikurang 3/1, 3-nya dari sini, 1-nya dari sini, dikali dengan R1. Berarti kan 3 dikurang 3 kali 1, 0 kan berarti.
Nah, untuk 2 berarti R3 dikurang 2/1 sama, satunya dari sini, 2-nya dari sini, dikurang, dikali R1 lagi. Nanti didapat hasil 1, ini yang R1-nya tetap nilainya. Terus ini jadi 0, yang 6 dia jadi 0 juga. Karena 6 dikurang 3 dikali 2. R1-nya di sini kan harus sejajar. 0. Terus ini jadi min 3. Ini jadi 3. Bagian sini jadi 0. 4, 2, 2. 4-nya tadi ya. R3 dikurang 2 dikali 2. 2 kali 2 kan 4. Jadi 8 dikurang 4. 4. Lanjut. Nah, karena ini itu 0-nya di sini ada 2. Kan targetnya itu 0-nya seperti ini. Jadi ini bisa kita tukar agar bisa mempermudah operasi selanjutnya. Jadi tinggal R2 ditukar dengan R3. Maka akan didapat hasil seperti ini. Berarti kan ini sudah terpenuhi untuk 0 ini. Nah, selanjutnya kita harus mengubah bagian 4 ini menjadi 1. Ya tinggal dibagi aja. Berarti R2 bagi 4. Sama ini juga. Bagian yang minus 3 pun diubah jadi 1. Berarti R3 dibagi minus 3. Dia jadi 1. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. R2-nya berarti kan 4 bagi 4, 1, 2 bagi 4, 0,5. Ini juga sama. 3, min 3 bagi min 3, 1. Min 3 bagi 3 bagi min 3 ini jadi min 1. Lalu lanjut. Di sini kita ubah ini jadi 0. Berarti sama. Tinggal R1 dikurang 2/1 kali R2. Nanti didapat hasilnya seperti ini. Terakhir, kita tinggal mengubah si 0,5 ini jadi 0, biar sama kayak ini. Berarti R2 dikurang 0,5/1 dikali R3. Dari sini 3-nya, R3-nya. Berarti sama dengan seperti ini. Nanti jadi 1, 0. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk yang 0,5 ini akan jadi 0. Karena 0,5 dikurang 0,5 kali 1. Kalau yang bagian sininya, bagian ini, itu berarti 0,5 dikurang 0,5 dikali min 1. Berarti kan ini negatif. Ketemu negatif jadi positif. Jadi 0,5 ditambah 0,5 jadi 1. Berarti didapat ini. Karena ini sudah sesuai. Bagian sininya 0. Bagian sininya 0 juga, bagian titik ininya 1, berarti didapat kalau ini X1, ini X2, dan bagian sini adalah X3. Jadi didapat bahwa X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, dan X3-nya sama dengan minus 1. Kalau misal nanti di soal disuruhnya carinya Gauss naif, bukan Gauss Jordan, itu ini udah selesai. Jadi kalian nanti tinggal cari nilai X3, X2, X1-nya itu pakai tata ancang pivoting. Nanti si min 3 ini jadi kan X3, kan ini X1, ini X2, ini X3, ini pun sama ya, segini itu X1, segini itu X2, segini itu X3. Jadi berarti kan tinggal min 3, X3 sama dengan 3. Berarti X3 sama dengan 3 bagi min 3, berarti kan min 1. Nah, kalau untuk yang ini berarti tinggal dilanjut. Berarti 4X2 ditambah 2 X3 kan. Nah, kalau X3-nya kan udah tahu. Tadi X3-nya itu sama dengan minus 1 kan. Jadi, tinggal dimasukin. Set. Sama dengan 2. Berarti 4X2 sama dengan, ini kan jadi min 2 nih. Kalau min 2 pindah ke sana kan jadi positif. Jadi 4. Jadi X2 sama dengan 1. Itu juga berlaku ke yang bagian atas, ke bagian yang untuk cari X1. Kalau misal nanti disuruh carinya adalah Gauss naif.